Halo anak-anak beserta Bapak Ibu yang ada di rumah. Jadi salam bertemu kembali. Ya, saya akan lanjut dengan video yang kedua atau selanjutnya ini dengan sebuah materi nanti kepada anak-anak. Ya, dengan demikian baiklah, mari sebelumnya ucapkan dungun pengayu bagio atau panganjali nggih semuanya. Ayo, mari sama-sama. Om Swastiastu. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu sudah mendampingi anak-anaknya yang ada di rumah. Nah, tolong nanti diperhatikan video ini, mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat dengan COVID yang ada yang melanda kita semua. Mudah-mudahan cepat berlalu dan bisa nanti bertatap muka kembali ya semuanya ya. Jadi dengan demikian ya, anak-anak sudah jelas semuanya dilihat ya. Mudah-mudahan semuanya dapat yaitu menonton video saya ini. Ya, sekarang Bapak akan yaitu membawakan sebuah materi Trimala. Baiklah, kita coba saya absen anak yang ada di rumah ini. Sekarang akan Bapak absen dulu ya. Ini mungkin yang ada orangnya Komang Yola ada ya. Kemudian yang selanjutnya Gede Epan itu yang sudah ada nomornya. Kemudian IKD Andi, Komang Dian ada ya, semuanya ya ada ini. Kemudian ini Putu Meli ada ya, Putu Meli. Selamat menonton ya Putu Meli. Kemudian yang selanjutnya Komang Putra ya, Komang Putra ada ya. Ada, bagus ya, lihat dulu ini. Kemudian Dewo Gede Yoga ya, Dewo Gede Yoga gimana, sudah di depan videonya ini? Oh ya, sudah ya, sama orang tuanya ya. Selamat menonton ya nanti ini, jangan lain dilihat video yang Bapak kirim ini atau yang Bapak berikan ini. Baiklah anak-anak semuanya, kita berdoa dulu ya anak-anak ya, berdoa dulu dengan pelajarannya ya. Biasa yang pertama diawali dengan yaitu puji penganjali pada anak-anak semuanya. Ayo anak-anak semuanya, kita yang belum tadi kita ucapkan sekarang, karena mulai dengan pelajarannya, mulai dengan penganjali dulu, kemudian ada beberapa doa yang kita perlu dilanjutkan juga ya anak-anak ya. Mari kita semuanya ayo ucapkan penganjali Om Swastiastu ya anak-anak, udah semua ya. Nah, kemudian doanya selanjutnya coba anak-anak semuanya taruh tangan di dada, sikap amustika karana. Jadi semoga pelajaran yang saya berikan ini bisa bermanfaat itu ya anak-anak ya. Silahkan berdoa semuanya. Om Awigenam Astu Nama Sidam, Om Sidirastu Tak Astu Swaha. Ya, itu aja ya anak-anak ya doanya ya, udah ya. Jadi doanya sudah. Jadi dengan demikian sekarang marilah kita lanjut dengan materinya ya anak-anak ya. Materinya seperti yang Bapak kasih tadi. Ya, itu nanti materinya seperti itu anak-anak ya. Jadi materinya apa tadi? Trimalo. Ya, udah dengar semua ya. Itu materinya apa anak-anak? Trimalo anak-anak ya. Jadi di mana sudah biasa, tidak asing lagi, mungkin kalian sudah tahu kata tri. Jadi Trimalo itu terdiri dari dua suku kata ya anak-anak ya. Berapa anak-anak? Dua suku kata. Itu ingat ya anak-anak ya. Jadi tri itu sudah biasa tahu kalian, itu artinya tiga. Berapa anak-anak? Tiga ya. Tri itu artinya tiga. Kemudian mala, itu adalah kejahatan atau perbuatan yang tidak baik. Mala itu berarti tidak baik ya, perbuatan yang tidak baik. Jadi perilaku atau perbuatan yang tidak baik, jahat, boleh dikatakan seperti itu ya anak-anak ya. Jadi malanya itu tidak baik. Udah paham? Nah, ini tri udah tahu artinya, mala sudah tahu artinya. Jadi dengan demikian Trimalo itu artinya tiga perbuatan yang tidak
tidak baik anak-anak ya. Itu 3 perbuatan yang tidak baik. Nah, itu pengertian dari terima malah ya anak-anak ya. Perlu diulang lagi. Coba Bapak ulangin lagi sekali ya. Dengerin semuanya, jangan lain-lain ya. Arti daripada atau pengertian daripada terima lo itu sendiri. Jadi di mana terima lo itu terdiri dari 2 suku kata ya anak-anak ya. 2 suku kata yaitu teri dan male anak-anak ya. Teri itu artinya sudah berapa tadi? 3. Malo itu artinya tidak baik. Ini atau perilaku atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik ya anak-anak ya. Ingat itu ya. Jadi dengan demikian terima lo artinya 3 perbuatan yang tidak baik. Ya anak-anak ya. Sudah paham itu? Ya itu pengertiannya tadi seperti itu ya anak-anak ya. Sekarang bagian-bagian terima lo apa saja itu ya. Nah ini tolong diperhatikan baik-baik ya anak-anak ya semuanya. Ayo lihat dengerin. Ya, bagian-bagiannya jelas ada 3 ya anak-anak ya. Bagian-bagian ada berapa anak-anak? Ada 3 itu ya. Nah, jelas di sini. Sekarang Bapak kasih tahu. 1 itu adalah moha. Apa anak-anak? Moha. Ya. Yang kedua, mada. Ya, dengerin dulu. Tuh ya, jangan dengerin dulu. Perhatikan. Yang ketiga, kasmala. Ingat anak-anak ya. Apa ulang? Bagian-bagiannya ada 3. Yang nomor 1 adalah moha. Yang nomor 2 adalah mada. Yang nomor 3 adalah kasmala anak-anak ya. Ya, coba sekarang. Itu bagian-bagiannya. Sekarang ada artinya itu ya anak-anak. Apa artinya? Yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu. Ya yang nomor 1 tadi itu adalah moha. Apa itu moha anak-anak? Dengerin ya. Moha itu artinya pikiran. Ya, pikiran yang jahat. Datang dari pikiran. Berarti itu pikiran yang jahat. Ya. Anak-anak boleh nggak berpikir yang jahat? Ya tidak boleh, nanti kena karma. Ya, kena dosa nanti kalau kita berpikir yang jahat, berpikir ini, berpikir itu. Aduh, pokok pikiran-pikiran yang tidak baik. Pikiran pingin mencuri, pikiran pingin mencubit temannya, pikirannya pingin mengambil pulpen temannya. Itu nanti akan kena karma pala, itu tidak boleh itu ya. Itu pikiran-pikiran. Itu moha itu artinya berpikir yang jahat. Apa saja yang ada dalam pikiran itu tentang jahat-jahat itu ya tidak boleh ya. Mudah-mudahan kalian atau anak-anak semuanya jauh dari pikiran-pikiran yang jahat ya anak-anak ya. Nah kemudian yang kedua ya anak-anak ya. Dengerin. Yang kedua apa tadi? Mada ya anak-anak ya. Mada ya anak-anak ya, dengerin ya. Mada itu artinya kata-kata yang jorok, kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang dengki. Ya, bagaimana kata-kata itu ya bisa menyakitkan orang lain, bisa bisa mendatangkan musuh nanti karena kata-kata itu. Ya, maka kita tidak boleh berkata-kata yang jorok. Tahu anak-anak kata yang jorok? Cicing, nani, nyai, itu nggak boleh ya anak-anak ya. Itu tidak boleh kita sebutkan kata-kata yang seperti itu. Kalau kita sebutkan kata-kata yang itu mendapatkan musuh nanti. Kenapa mendapatkan musuh? Karena yang mendengarkan itu dia marah. Ya, tidak baik dengar kata-katanya, makanya jadinya dia marah gitu anak-anak ya. Itu makanya janganlah kepada siapapun tuh jangan mengeluarkan kata-kata yang kasar, apalagi kepada orang tua, kepada yang lebih tua, kepada kakak, kepada tetangga yang lebih tua itu nggak boleh ya, apalagi ya demikian pula dengan adik-adiknya nggak boleh ya mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak baik ya. Itu ngomong anjing udah banyak sekali, mungkin
anak-anak tahu semuanya ya kata-kata yang kasar itu seperti apa. Ya, itu tidak boleh kita laksanakan kata-kata yang itu ya. Itu artinya dari mada ya anak-anak ya, ingat itu ya, mada. Nanti jangan dandai dulu, pokoknya nanti setelah ini nanti Bapak akan memberikan suatu pertanyaan-pertanyaan, nanti apakah kalian sudah dapat menyerap apa enggak, itu ya. Terus yang selanjutnya apa itu tadi anak-anak, nomor 3 semuanya, ayo. Apa yang nomor 3? Kasmala. Apa anak-anak? Kasmala. Bagus ya, semuanya itu bisa menyebutkannya ya. Yang ketiga itu adalah kasmala ya anak-anak ya. Ingat itu, kasmala itu artinya perbuatan yang tidak baik ya. Coba apa anak-anak? Perbuatan yang tidak baik ya. Seperti apa perbuatan yang tidak baik itu ya? Jelas kalau orang berbuat itu pakai apa anak-anak ya? Pakai tangan, pakai kaki dan sebagainya, itu namanya perbuatan. Benar nggak? Seperti itu orang berbuat. Ya, yang berbuat itu pasti tangan dan kaki kalian itu berbuat. Ya, seperti apa perbuatan-perbuatan yang tidak baik? Ayo, coba. Siapa yang bisa memberi contoh? Ayo pikirkan sama-sama, ayo anak-anak. Perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya. Contohnya, mencubit teman. Benar nggak? Baik nggak itu kalau mencubit teman? Ya tidak, tidak baik. Nanti ada yang dicubit mungkin nangis dan sebagainya, marah dan sebagainya, itu kan ya anak-anak ya. Kemudian menendang kawan. Ya, menendang kawan. Itu gimana kawan sampai jatuh, sampai nangis, sampai dia luka dan lain sebagainya, itu karena perbuatan-perbuatan. Ya, itu hati-hati ya berteman ya. Dengan kawannya harus kita berbuat baik. Itu harus buang jauh-jauh perbuatan kasmala ini, perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu. Kalau kita selalu berbuat yang tidak baik, nanti kalian akan tidak punya teman ya anak-anak, bener nggak? Ya, kalau selalu kita nakal, ya sering itu apa itu ya, waktu bermain tuh mengganggu temannya, sampai temannya jatuh, sampai temannya luka, hati-hati, itu kasihan kan ya dengan kawan-kawannya kalau sampai luka, kalau sampai nangis dia itu ya. Itu tolong kalau bermain tuh jangan sampai bikin temennya nangis, karena nanti kalau sering-sering itu dengan berbuat tidak baik kepada teman-temannya, nanti kalian semua ini akan tidak punya teman nanti. Bagaimana kalau kita tidak punya teman ya, tidak ada diajak bermain itu nanti ya anak-anak ya. Tolong itu diperhatikan yang namanya kasmala ya anak-anak ya. Tuh ya, sekali lagi coba contoh-contoh Bapak ulang ya. Contoh-contoh sekarang ini daripada Trimalo itu sendiri. Ayo anak-anak coba pikirkan sekarang, siapa yang bisa memberi contoh. Yang nomor 1 itu adalah apa tadi bagian daripada Trimalo itu? Yang nomor 1 apa bagiannya tadi? Adalah moha ya anak-anak ya. Moha kan ya tadi ya, nomor 1 itu moha. Moha itu apa artinya tadi? Berpikir yang jahat. Contohnya apa anak-anak? Ayo, siapa itu? Komang Yola, coba Komang Yola. Apa itu? Berpikir yang tidak baik. Oh, pingin mencuri duit ibunya. Baru pingin ya, belum dia melaksanakan, ini udah tidak boleh. Oh, pingin mencuri duit ibunya, katanya ada di dompetnya. Oh, tidak boleh itu ya anak-anak ya. Nanti kita kena karma pala, nanti kita ya, ada Sang Yang Widi yang melihatnya nanti ya. Itu tidak boleh. Baru berpikir aja, belum berbuat, itu udah tidak boleh, sudah kena dosa, kena karma pala nanti ya anak-anak ya. Itu contohnya. Mungkin ada yang lain lagi. Gede Epan, coba Gede Epan. Ayo Gede Epan. Contoh berpikiran yang jahat. Pikiran yang jahat. Apa? Oh, pingin mencuri mangga tetangga yang ada di sebelah karena buah mangganya banyak sekali lebat. Di pinggir jalan lagi itu. Gede-gede buah mangganya. Lalu dia itu berpikir ya, oh, awas jangan kemaling nyambun
poh nih makan nih. Nah itu udah nanti akan kita kena dosa ya. Baru berpikir itu ya, tidak boleh itu. Mungkin yang lain buah jambu mungkin kalian lihatnya itu, lalu berpikiran pingin mencuri. Kalau kita supaya tidak berpikiran pingin mencuri, kita harus nanti ada pikiran itu minta kepada yang punya atau minta kepada temennya. Bagaimana caranya supaya kita tidak berpikir mencuri ya? Tuh coba anak-anak diperhatikan ya. Itu coba ini Putu Meli. Contoh yang lain lagi ada nggak? Contoh yang lain lagi ya. Oh dalam kelas misalnya ya, anak-anak pingin mencuri pulpen temennya. Nah ini juga ya contoh yang tidak baik ya anak-anak ya. Contohnya benar nggak itu? Baru berpikir pingin ya, pingin mencuri. Nah ini baru pingin aja udah tidak boleh ya anak-anak ya. Udah. Nah itu pikir contoh-contoh daripada apa anak-anak? Contoh-contoh dari apa tadi yang nomor 1? Apa itu tadi nomor 1? Moha ya anak-anak ya. Itu contoh moha, pikiran berarti ya. Ingat itu ya, jangan sampai lupa. Terus yang nomor 2, apa contoh daripada mada ya. Contoh mada sekarang coba pikirkan semuanya ini anak-anak semuanya ya. Siapa yang bisa beri contohnya? Ayo contoh mada. Mada itu artinya berkata yang kasar. Coba Komang Putra coba Komang Putra. Contoh dari mada. Mada itu artinya apa Nana? Berkata-kata yang kasar. Apa Komang Putra? Oh ngomong cicing. Oh iya betul. Ya tidak boleh. Cicing kinang iyo. Nah gitu misalnya nggih, contohnya nggih. Itu cicing kinang iyo. Sing tadi kinang nggih. Ya. Itu contoh apa? Mada ya. Mada itu kata-kata ya. Nyai. Nah mbok tuh orang nyai ya. Sing tadi tuh ya. Nyai, cai apalagi itu. Nah itu kata-kata. Baru dari kata-kata. Nah biasanya kita bermain dengan teman ya. Apa yang ada kata-kata kasar itu ya? Klet. Nah ini klet itu kasar nggak kalau bahasa Balinya? Ya kasar. Kalau klet Jawa itu lengket ya, nekat nyangkat itu ya. Klet Jawa itu, klet Bali itu waduh kasar luar biasa. Nanti yang dengerin kata-kata itu jelas marah nanti ya. Marah nanti bisa mukul langsung. Nah ini nah dari kata-kata itu bisa mendatangkan musuh, bisa mendatangkan lawan. Makanya janganlah itu mengeluarkan kata-kata yang kasar ya anak-anak ya. Itu contohnya banyak, contoh-contoh yang lainnya. Mungkin yang lainnya bisa beri contoh apa ya. Lanjut ya, contoh yang kasmala sekarang yang nomor 3 ya. Bagian yang nomor 3 kasmala. Kasmala itu artinya perbuatan yang jahat ya anak-anak ya. Perbuatan yang jahat, perbuatan yang tidak baik. Berbuat. Jelas tadi sudah Bapak omongin, sudah Bapak jelasin ya anak-anak ya. Jadi yang berbuat itu adalah tangan, yang kaki itu yang sering. Ya anak-anak ya. Sering berbuat itu yang menampar kawan, melempar kawannya dengan batu sehingga kepala menjadi bocor temannya, keluar darahnya banyak. Gimana kalau sebegitu? Ya, waduh, mungkin semua marah nanti kalau teman yang lihat, apalagi bapak ibu guru melihat di sekolah sampai bocor kepala temannya karena perbuatan tangannya itu melempar dengan batu apa-apa itu ya. Nah, itu kalau main-main tuh harus kita saling sayang menyayangi. Kalau kita marah-marah, itulah akibatnya ngambil batu nggak terasa tuh kita kena temennya dan sebagainya. Ya itu perbuatan-perbuatan itu baik sengaja maupun tidak sengaja. Ini kadang-kadang seperti itu. Maka hati-hati bermain ya, supaya kita banyak temen. Banyak teman itu baik. Ya semua senang. Ya kalau sudah dengan teman-teman senang semua, demikian juga orang-orang tua itu senang melihat kalian itu. Oh anak itu kok baik sekali gitu kan ya. Senang nggak kalian kalau disanjung-sanjung seperti itu? Jelas semuanya senang daripada kita diomongin jelek ya.
jelas kalian itu nangis kalau dibilang jelek. Anak itu kok jelek bener, kok jelek, anak itu kok nakal bener. Senang nggak disebut itu? Jelas anak akan tidak senang dibilang gitu ya anak-anak ya. Nah itu tolong diperhatikan ya anak-anak ya semuanya. Mengenai Trimalo ini harus kita buang jauh-jauh, jangan sampai terjadi melaksanakan perbuatan Trimalo ini. Nah di sini jelas Trimalo itu adalah merupakan lawan daripada Trikayo Parisudo ya. Ini lawannya. Trikayo Parisudo itu berarti perbuatan, 3 perbuatan yang baik. Itu lawan daripada Trimalo. Trikayo Parisudo lawannya jelas Trimalo. Trimalo lawannya jelas Trikayo Parisudo. Trikayo Parisudo itu artinya 3 perbuatan yang baik. Ya anak-anak ya, udah dengar itu semuanya? Udah bisa diresapi? Ya, diresapi itu dulu. Ya, nanti akan Bapak berikan soal-soal atau PR nanti supaya kalian benar-benar bisa mengerjakan sendiri di rumah ya, tanpa bantuan siapapun. Karena dari mendengarkan video yang Bapak sampaikan ini ya anak-anak ya. Ya, udah dengar semua? Ya. Nanti lagi. Nah ini karena sudah mungkin ya, mudah-mudahan dapat diresapi semua anak-anak ya nak. Ya, seneng nggak melihat video Bapak ini? Ya, jelas seneng lah dapat nonton daripada kita ya tidak ada yang ngajarin, bapaknya nggak bisa ya, dengan ini bareng-bareng dengan bapaknya nonton ya. Ya kalau sudah dengan bapaknya nanti bapaknya ngasih tahu lebih jelas lagi bagaimana kalau dibilangin dengan orang tuanya harus anak-anak nurut, yaitu penjelasan tentang Trimalonya ya anak-anak ya. Nah sekarang ini Bapak akan ingin memberikan cerita tentang Trimalo ini atau perbuatan Trimalo ini ya. Ya, seneng nggak anak-anak dengar cerita? Seneng nggak? Yen nak balik orangnya mesatu ya. Tahan orang mesatu kan ibu nih cuma, tekan bapak nih cuma. Nah tahan orang ajarin mesatu. Ya pasti pernah semuanya ya diajarin mesatu sama orang tuanya di rumah nge. Ini kalau bapak mesatu pingin nggak dengerin? Ya jelas semua pingin dengerin cerita ya anak-anak ya. Nah dengan demikian baiklah sekarang akan bapak bercerita. Ini ada hewan, cerita tentang hewan ya, bagaimana ini hewan juga bisa berbuat ya anak-anak ya. Nah kalau senang ya mari kita dengerin dulu ya anak-anak semuanya ya. Nah ini ada yaitu cerita si kancil dengan si kura-kura ya anak-anak ya. Siapa anak-anak? Si kancil dengan si kura-kura. Nah ini nanti bapak akan mencerita tentang si kancil dengan si kura-kura ya anak-anak ya. Dengerin, seneng nggak? Ya jelas seneng ini ya. Ya jadi si kancil itu bagaimana rupanya? Ya kakinya panjang, ya badannya agak mungil lah sedikit, tapi dia itu cepat larinya ya. Dibanding dengan si kura-kura. Pernah kalian melihat kura-kura? Bagaimana rupa kura-kura? Ya, badannya bulat, kakinya pendek, ya, kecil lagi kakinya ya. Itu kan ya kura-kura ya. Jelas. Semuanya tahu ini kura-kura ya. Punya nawang ya. Ini apa badan kura-kura. Nah ini kan ya. Nah di ini cerita si kura-kura dengan si kancil. Itu ya anak-anak ya. Nah ini lanjut dengan ceritanya ya. Pada suatu pagi hari yang cerah. Semangan ya. Semang-semang ini buah. Ya jelas tuh semua binatang itu ada yang berkicau di sana sini di pohon, ada yang di tanah, ada yang di rumput, itu binatang-binatang semuanya. Ini berkehidupan di hutan, di alas ya, di hutan belukar, hutan yang sangat lebat, di mana di sana hiduplah banyak binatang. Nah seperti Bapak sebutkan tadi, binatang kura-kura dan si kancil. Ya, di mana pada pagi yang cerah ini burung-burung berkicau di pepohonan, di daun-daun banyak ada binatang-binatang.
Nah di sana pagi-pagi dia udah teriak-teriak si kancil ini. Halo, halo semuanya. Saya akan ini pingin menantang daripada si kura-kura itu. Itu dia ngomong kepada si kura-kura. Hai kura-kura, ayo kita balapan lari yuk. Kamu jelas tidak akan bisa lari. Gitu dia ngomong. Ya si kancil. Dia itu bangga dengan kakinya yang panjang, larinya yang cepat luar biasa. Ya, kalian itu kura-kura, hei si kura-kura, kakimu pendek, ya, badanmu kecil, jelas kamu akan tidak bisa menang kalau aku diajak lari atau lomba lari. Ya, jelas aku yang menang nanti. Dengan jingkrak-jingkraknya itu si kancil ini, dengan kesombongannya, ya, saking sombongnya, jingkrak-jingkrak, meloncat-loncat. Hai, aku harus menang, aku pasti menang. Gitu dia si kancil. Tapi si kura-kura ini dengan dia polos hatinya, tidak sombong, dia berdiam diri. Ayo kita ayo. Nah, kemudian pas sudah saatnya dia berlomba, ditantang oleh si kancil, ya, disuruhlah si kelinci jadi jurinya. Siapa Nana? Si kelinci jadi juri. Hai kelinci, bantu aku yo. Itu dia ngomong dengan gagahnya dia itu si kancil. Bikin garis finish, bikin garis startnya. Tahu Nana star? Permulaan garis itu mulai berlomba. Kalau finish itu tempat kita berakhir nanti larinya. Itu ya, suruhlah siapa jadi jurinya? Si kelinci. Dengan demikian ya, serak-serak lagi, jingkrak-jingkrak dia si kancil itu, karena kesenangan dia akan merasa menang, karena ya melihat dari fisiknya ya, kura-kura kayak gitu kakinya pendek, mana mungkin dia akan bisa menang. Sudah jelas seperti itu ya. Kemudian nah sudah tiba saatnya dia akan mulai. Dia ada binatang-binatang banyak di sana, burung-burung, mungkin ada ularnya di sana nonton, ada gajahnya. Semua teriak-teriak, ayo siapa yang menang nanti. Semua teriak-teriak binatang-binatang yang ada di pinggir hutan itu, semuanya dia berteriak, ayo lawan gitu dia ngomong binatang-binatang teman-teman yang lainnya. Nah kemudian sudah saatnya mulai. Ya, si kelinci itu ya menyebutkan kepada kedua yang akan lomba ini, ya menyebutkan kata 1, 2, 3. Tadi tanda itu sudah bermulai ya Nana. Nah demikian sudah saatnya mulai ya, 1, 2, 3. Langsung dia jingkrak-jingkrak si kancil itu dengan lari cepatnya luar biasa. Nah kemudian bagaimana? Apa yang terjadi? Nah karena si kancil ini ya jahat dan sombong, lalu baru dapat lari berapa meter itu belum sampai di finish, dia melihatlah dia di sana, dilihatlah kebun ketimun yang sangat subur luar biasa di sana. Buahnya banyak, enak sekali di sana dilihatnya. Lalu bermainlah dia di kebun petani itu. Dia si kancil nih saking nakalnya itu lupa dengan balapan larinya. Nah bagaimana dia itu di sana? Dia bermain di sana itu di kebun timun Pak Tani itu. Ya, lalu gimana? Saking senengnya jingkrak-jingkrak di sana, makan buah timun, nyuri buah timun Pak Taninya itu. Saking dia itu senengnya melihat buah timunnya banyak sekali dan muda-muda, akhirnya dicurilah timunnya Pak Tani itu. Gimana ceritanya? Ya, diketahuilah oleh pemilik kebun timun itu, oleh seorang Pak Tani. Lalu bagaimana? Ditangkaplah si kancil itulah, lalu diikat kakinya karena merusak dan mengambil buah-buah ketimun yang ada di sana. Buah ketimun Pak Tani itu sendiri. Akhirnya dia ditangkap dan diikat kakinya di sana sampai sore. Nah lalu
si kura-kura itu dengan polos hatinya, dia itu dengan tekun dan terus dia berlari dengan apa yang dia bisa dilaksanakan dengan langkah yang pendek itu, tapi dia itu tekun, tetap dia itu berjalan dengan pelan-pelan. Akhirnya dia bagaimana? Dia duluan nyampe finish daripada si kancil yang dilihat oleh si kelinci. Hore, hore gitu dia si kelinci. Yang menang adalah si kura-kura dengan tekun, dia itu bergerak melangkahkan kakinya, akhirnya dia tuh nyampe di finish. Nah, lalu bagaimana si kancil? Si kancil karena itu jahat, dia itu sombong dan lain sebagainya, akhirnya dapat marah dari Pak Tani, diikat kakinya sampai sore baru dilepas kakinya, baru dia belakangan nyampe di finish, akhirnya di belakang si kura-kura. Ya itu karena kejahatan dan kesombongannya itu jadinya ya akhirnya tidak menang, walaupun dia itu badannya besar, larinya cepet karena dia sombong. Itu ya anak ya. Nah, itu sedikit cerita tentang si kancil dan si kura-kura. Makanya anak-anak ya jangan sombong lah ya. Ya, itulah akibatnya daripada terimalah. Ya, tahu sekarang kan ya. Masih banyak cerita-cerita yang lain nanti akan Bapak berikan kepada kalian semua ya anak-anak ya. Ya itu tadi tentang cerita si kancil dan si kura-kura. Ya udah tahu semuanya ya akibatnya gimana jadinya kalau jadi orang jahat, berpikir yang jahat, akibatnya nanti akan jelas, nanti akan mendapat kesengsaraan, sengsara nanti ya, menderita nanti gitu. Jadi dengan demikian, karena mungkin sudah banyak Bapak sampaikan di sini ya dari awal sampai akhir, sekarang Bapak ingin memberikan soal-soal untuk PR di rumah ya anak-anak ya, nanti ini dikerjakan, terus jawabannya kirim lewat WA ya anak-anak ya. Ini coba pertanyaan yang pertama, coba dengerin, ditulis ya. Disebut apakah 3 perbuatan yang jahat ini? Nah, disebut apakah 3 perbuatan yang jahat ini? Dah ya. Tuh dengerin ya. Sekarang lanjut yang nomor 2 ya anak-anak ya. Coba sebutkan bagian-bagian terima le. Ya. Coba sebutkan bagian-bagian terima le. Ya. Pertanyaan yang selanjutnya anak-anak dengerin ini lagi. Ayo. Jadi melakukan 3 perbuatan jahat ini ya, 3 perbuatan yang jahat ini berarti akan mengakibatkan apa anak-anak ya. Nah kemudian selanjutnya sekarang ayo nomor 4 ya anak. Moha artinya titik-titik. Nah ya, moha artinya titik-titik. Dah, lagi 1. Pertanyaan yang terakhir. Ya, berbuat jahat dengan tangan dan tubuh atau kaki itu disebut apa? Berbuat jahat dengan tangan atau kaki atau tubuh itu disebut apa? Nah, itu tadi sudah Bapak berikan ya. Materinya terimalah, kemudian pertanyaan-pertanyaan, kemudian PR ya, itu nanti PR-nya silahkan kirim melalui WA ya anak-anak ya. Nah karena ini sudah semua yang Bapak sampaikan, coba sekarang kita sudah pelajarannya sudah berakhir, Bapak di sini pingin ingatkan kembali ya. Apa ingatkan? Apa yang perlu diingatkan? Jadi karena yaitu situasi sekarang ini seperti ini, tidak bisa bertatap muka ya, tetap kalian di rumah dimanapun kalian berada itu harus tetap yaitu jaga protokol kesehatan ya. Ikuti protokol kesehatan atau yang sudah kalian laksanakan tadi itu tetap jangan sampai dilanggar ya. 3M itu ya anak-anak ya. Ingat itu. Jadi kita harus memakai masker, kita harus jaga jarak, kita harus jauhi dari kerumunan
kerumunan itu ya anak-anak ya. Nah itu coba itu Covidnya, kesehatannya harus tetap kita jaga. Mandi sehari yaitu 2 kali, sikat gigi dan sebagainya. Pokoknya kita jaga kesehatan. Bagaimana cara menjaga kesehatan? Ya hidup bersih, hidup sehat. Itu namanya hidup sehat. Ya anak-anak ya. Jadi cuman itu yang Bapak bisa sampaikan. Mudah-mudahan dengan video ini sekali lagi bisa berguna dan bermanfaat dan anak-anak bisa menjadi pintar. Ya baiklah, dengan demikian tadi sudah diawali dengan doa atau penganjalinya. Sekarang kita tutup dengan paramasan santi. Ya silahkan semua anak-anak kembali lagi. Cakupkan tangan di depan dada. Kita akhiri dengan pramasanti ya anak-anak ya. Pramasanti ayo semuanya. Om Santi Santi Santi. Om. Sukses semua.